wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke kandang beranjak sana ke kediaman tokoh kita, tokoh Jawa Barat, tokoh masyarakat, Haji Tatang Zainuddin sebagai orang Sunda. Nah, terkait ini Pak Jenderal, Pak Tatang, ini ramai saat ini. Di akhir tahun kita mencoba untuk merefleksi perjalanan sosial kemasyarakatan yang khususnya di Jawa Barat yang saat ini justru malah banyak bencana yang menimpa wilayah Jawa Barat seperti kemarin awal dari peristiwa gempa Cianjur dan kemudian terakhir kemarin gempa susulan di Garut, Jawa Barat juga, dan kemudian juga peristiwa bom bunuh diri yang menimpa institusi Polri di Polsek Astana Cianjur. Nah, terkait hal ini, bagaimana tanggapan Bapak sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat dari rentetan peristiwa ini? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya selaku tokoh Jawa Barat yang mencintai rakyat Jawa Barat, ya, ini merasa prihatin sekali dengan adanya bencana ya, di Cianjur yang sebetulnya kecil, hanya 5,6 skala Richter, tetapi kedalaman ya itu di 10 km. Termasuk juga gempa di Garut ya, lebih besar lagi adalah 6,4 skala Richter ya. Tapi alhamdulillah tidak banyak ya, tidak ada korban dan tidak ada kerusakan. Saya katakan tidak ada kerusakan walaupun hanya kurang dari 10 rumah yang mengalami rusak sedang dan ringan. Ya alhamdulillah saya bersyukur. Tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang mengingatkan, ya, baik dari institusi. Sehingga saya pun juga merasa kok bisa gitu loh terjadi gempa ini yang mengakibatkan ya korban yang di Cianjur lebih daripada 330 orang, kalau nggak salah kemarin 31, berapa puluh ribu yang rusak berat, berapa puluh ribu yang rusak sedang, dan berapa puluh ribu yang rusak ringan. Ya. Lain daripada itu permasalahan penanganan. Ya. Awalnya memang saya juga prihatin ya, dengan bantuan logistik yang sudah cukup banyak. Ya, yang menumpuk di posko-posko, tetapi birokrasi untuk penyaluran dari posko sampai dengan pengungsi, itu pengungsi yang ada di daerah-daerah dari mulai RT ya, RT harus melaporkan dan cap ke RW, dari RW ke kelurahan, ada cap dari kelurahan, dari lurah ke kecamatan, dari kecamatan ke posko, dari posko balik lagi ke kecamatan, ke RW, ke lurah, ke RW, lalu ke RT, baru selesai. Mereka banyak yang berteriak kepada saya, sehingga saya mengingatkan bahwa potong birokrasi itu, ya, yang penting dari RT ada surat dari RT langsung ke posko, langsung berikan. Ya, langsung berikan kepada RT untuk diberikan. Ya, harus percaya kepada RT. Tetapi kalau tidak percaya kepada RT, boleh posko untuk mengecek apakah RT itu betul-betul amanah, ya, sesuai yang dengan dia minta, ya, dengan sejumlah pengungsi. Itu silakan cek. Kalau memang RT-nya tidak amanah, ya, dia istilahnya hanya ada 50 orang, dia minta untuk 200 orang, ya, yang 150 dimanfaatkan untuk kepentingan RT itu sendiri, maka segera RT itu tangkap.
Saya sampaikan begitu daripada birokrasi terlalu panjang. Tetapi sama-samaan ya itu langsung dipotong dari RT juga bisa langsung ke posko. Alhamdulillah. Oh, jadi permasalahannya itu ada di sektor birokrasi ya? Ya, Bukan beratnya medan medan lokasi gitu. tidak kira-kira ya. Birokrasi awal pernyataan dari kepala daerah ada. Ya, ada. Pernyataan pertama harus dari RT, RW, lurah, camat, baru ke sana. Pernyataan kedua dari RT bisa langsung ke posko-posko. Karena saya pun didatangin. Ya, karena sebagian besar masyarakat juga berpikir beratnya medan lokasi bencana atau gimana gitu kan, karena beberapa berita juga mengatakan penyaluran pendistribusian bantuan itu dilakukan oleh kendaraan bermotor roda 2 gitu. Ya, betul. Sebetulnya ya daerah, pimpinan daerah itu kan ada jalur Pak, pemerintahan sampai dengan ke RT. Ya, toh? Berapa sih tempat lokasi seperti itu? Bisa kok dengan motor, memang ada. Itu di dekat saya, di apa namanya, desa saya. Nah, itu ada berapa ratus rumah yang ambruk. Rumah yang ambruk. Tidak yang seperti itu. Mereka kesulitan tenda. Seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kecepatan dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Sosial, baik dari Kementerian Kesehatan, dari Badan SAR Nasional maupun dari BNPB ya, dan kementerian lain, dengan cekatan secepat-cepatnya mereka datang ke Cianjur, mendirikan tenda dan membantu para pengungsi. Kalau saja pemerintah pusat itu tidak peduli, habislah masyarakat. Karena pemerintah daerah tidak akan mampu untuk mengatasi ya, dampak khususnya untuk para pengungsi. Dan saya hormat kepada pemerintah pusat yang begitu sangat cepat dalam membantu penanganan bencana di daerah khususnya Cianjur. Kemarin mungkin sudah Pak Jenderal mungkin sudah melakukan usulan, langkah-langkah sosial dan lain sebagainya kepada pemerintahan setempat dan lain sebagainya, karena berhubung Bapak juga kan orang Cianjur ya Pak ya, gitu kan. Mungkin sebagai tokoh masyarakat khususnya ya Cianjur dan Jawa Barat gitu kan. Mungkin langkah-langkah usulan dan lain sebagainya yang Bapak usulkan kepada pemerintahan setempat gimana? Ya. Yang pertama waktu itu rubah birokrasi. Ya. Potong jalur. Ini dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Yang kedua, dari posko-posko secepatnya untuk didistribusikan kepada para pengungsi secara tepat sasaran, gitu kan? Ya. Kepada aparat keamanan. Ya, karena itu tugasnya, ya, untuk mengamankan rumah-rumah penduduk, ya, baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Karena kemungkinan di situ masih ada harta kekayaan daripada pengungsi yang harus mengungsi ke pos-pos pengungsian. Mungkin di situ ada surat-surat, ada harta-harta lain. Dan itu wajib diamankan. Dan itu wajib diamankan, sudah tidak ada perintah lagi. Harusnya untuk menyelamatkan mereka. Jangan sampai ya mereka mengungsi, rumahnya tidak aman. Karena pasti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan. Mereka sudah tahu rumahnya si A, si B punya harta ini dan sebagainya, dan tidak dijaga, maka mereka masuk. Mungkin Bapak juga ada melakukan koordinasi mungkin lewat institusi yang
pernah Bapak diami ya, dalam hal ini TNI mungkin kan begitu ya, yang melalui Kodim dan Korem setempat mungkin Pak, untuk membantu pemerintah pusat dan daerah gitu Pak. Sejauh ini apa yang Bapak lakukan terhadap institusi yang pernah Bapak bersama dengan TNI? Saya koordinasi, memang saya ada di Cianjur ya. Iya. Saya hanya meminta untuk mengamankan apa yang saya sebutkan. Oh ya, pada saat peristiwa Bapak lagi ada di Cianjur ya Pak? Saya lagi ada di Cianjur pada saat peristiwa itu. Iya, iya. Ya kan? Nah, terus juga ada viral video. Ya, ada viral video bahwa yang membawa logistik beberapa kendaraan, bahwa di belakangnya itu ada ambulan. Di situ stop oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dia meminta uang, kalau tidak semua barang-barang diturunkan. Walaupun relawan ya yang akan apa istilahnya menyalurkan bantuan ke dalam, itu tidak bisa. Ini sangat memalukan. Ya, dan itu viral, saya masuk televisi, dan akhirnya mereka ditangkap. Dan di situ karena itu tidak ada pengamanan. Akhirnya Bapak memohon berkoordinasi dengan aparat setempat. Ya. Jangan sampai terjadi itu lagi. Cianjur dalam keadaan berduka, rakyat dalam keadaan menderita, semua orang. Ini bukan hanya di Indonesia loh. Ya, ini sampai ke dunia luar. Bantuan itu juga dari dunia luar. Bahkan nama Cianjur menjadi jelek oleh orang Cianjur sendiri yang melakukan suatu pemalakan terhadap logistik yang akan diberikan kepada orang ini. Bicara melebar sedikit ini, karena bincang santai kita ini, nah terkait ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Di akhir tahun yang seharusnya kita persiapan untuk tutup tahun, merefleksi dan merewind kembali apa-apa yang pernah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita bersukaria gitu kan. Justru malah kita ditimpa bencana dan berturut-turut nih Pak Jenderal. Mungkin ada pandangan dari sisi hal lain gitu. Kita kembali dulu kepada yang tadi. Setelah gempa Cianjur selesai tadi ya. Belum selesai gempa Cianjur. Itu gempa Cianjur sekitar 360 sekian kali. Ya. Walaupun dari BMKG kebetulan adalah 5 hari. Ya. Sampai hari Jumat. Hari Sabtu diminta untuk kembali. Masyarakat yang rumahnya mendapatkan rusak ringan yang masih bisa ditempati. Tetapi hari Sabtu terjadi gempa lagi, hari Senin besar lagi gempa sampai 4,1. Dan sampai dengan sekarang terus terjadi gempa. Ini saya kira ya perlu pejabat ini harus bisa memprediksi. Kalau tidak ada gempa, tidak ada gempa. Ini jangan sampai terulang kembali kasus tsunami di Anyer. Nah, jam 7 dinyatakan bahwa para pengungsi yang ada di ketinggian dan di gunung untuk kembali lagi ke rumah masing-masing karena dinyatakan tidak ada tsunami. Jam 10 malam terjadi tsunami, berapa ratus yang meninggal waktu itu. Siapa yang bertanggung jawab? Harusnya yang buat satu pernyataan. Karena apa? Karena prediksi dari ukuran perhitungan itu jadi setelah gempa Cianjur kembali lagi yang kita tidak prediksi itu gempa di Garut ya, yang begitu besar yang dirasakan sampai ke Jakarta ya, cukup besar juga dengan kedalaman 118 km ya. Tapi alhamdulillah begitu saya mendengar di televisi tidak ada satupun korban ya, yang meninggal dan rumah pun tidak lebih dari 10, itu juga hanya rusak ringan ya, rusak ringan ya, itu alhamdulillah, tetapi tetap waspada. Dan kalau tadi ditanyakan kenapa di akhir-akhir tahun ini ya selalu terjadi ya, oke, saya kapling ya, saya kapling. Kenapa di akhir tahun ini kok terjadinya di Jawa Barat ya, gempa Cianjur, gempa Garut, satu lagi
bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Baru tadi. Memang ya di bulan Desember ini itu selalu terjadi suatu bencana. Waktu saya di Badan SAR Nasional, ya, Badan SAR Nasional, saya menangani Gunung Kelut. Saya pun juga Gunung Sinabung. Saya juga banjir bandang di Manado. Dan yang terakhir ada jatuhnya pesawat AirAsia pada tanggal 28 Desember. Ya, 28 Desember. Itu terjadi di bulan Desember. Ya. Nah ini, ya, percaya atau tidak percaya, ya, setiap kepada seluruh masyarakat, setiap waktu selalu waspada terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi di sekitar kita. Saya mengomentari, ya, tentang bom bunuh diri yang ada di Polsek Pasar Anyar, sampai dengan Bapak Kapolri juga hadir, ya, ke sana. Ini kepada aparat pun juga harus selalu waspada. Nah, ada atau dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan tidak aman. Bahkan yang perlu diwaspadainya dalam keadaan aman. Karena penjahat atau teroris akan selalu setiap detik membaca kelengahan dari aparat. Ya toh? Ini akan terus dibaca. Kenapa? Sekarang terjadi gempa, aparat keamanan melakukan suatu gerakan, ya, kegiatan, ya. Terus mau menghadapi pemilu, persiapan pemilu, terus mau menghadapi tahun baru nih. Tahun baru ini sudah ada planningnya untuk mengamankan tahun baru dan kegiatan-kegiatan lain. Mereka baca bahwa ini kan banyaknya kegiatan, lupa akan terjadinya teroris, peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, peristiwa yang tidak diinginkan. Kenapa mesti harus terjadi? Ya toh? Pada saat Polsek itu apel pagi, iya kan? Apakah di pintu gerbang itu tidak ada yang jaga? Kalau biasanya di TNI saya, kalau dalam keadaan apel, itu tamu dilarang untuk masuk. Ada yang jaga. Nah, memang kita bermasyarakat, tetapi kita punya aturan, ya, supaya itu tidak mengganggu. Dan mendapat di berita bahwa setelah mau masuk ke tempat apel, lagi ngapelin, itu mengacungkan senjata tajam dan berlari terus meledakkan. Nah ini itu bagaimana penjagaannya? Dan ini yang terjadi di Polsek. Bagaimana kalau di institusi yang lebih besar daripada itu? Ini hanya satu orang dengan bom yang ya tingkatnya sedang, dengan 10 orang korban, polisi 1 orang yang meninggal, anggota masyarakat yang sedang melintas itu meninggal. Makanya harus selalu waspada, hati-hati, walaupun banyak kegiatan, ya, tetap waspadai, baik instansi-instansi militer, instansi-instansi kepolisian, ya, yang mungkin mereka berpikir tidak mungkin dan tidak akan berani untuk masuk, ya, ke instansi tersebut. Itu mereka itu membaca, ya, lain nilainya seorang teroris kalau meledakan misalnya di kerumunan orang biasa dengan di instansi kepolisian dengan instansi militer. Lain, nilainya lain. Karena ada sesuatu mungkin mereka kalau berani meledakan di institusi kepolisian maupun di institusi militer, ya saya tidak tahu. Nah, ini harus selalu diwaspadai. Nah ini himbauan yang bagus nih, mengingatkan kita dari segi-segi keagamaan dan humanis dari Pak Jenderal. Nah kemudian nih, artinya dalam hal ini Pak Jenderal,
tingkat kerawanan di akhir tahun dan stabilitas keamanan itu meningkat ya. Jadi diharapkan institusi keamanan maupun militer itu dalam kesiapsiagaan tinggi dalam hal ini. Jadi itu bukan ya. Nah terus kemudian sebagai mantan Deputi Basarnas ini, Pak Jenderal, apakah tidak ada peringatan dan pengawasan dini dalam hal menyikapi dan mewaspadai bencana-bencana seperti ini, Pak Jenderal? Iya. Ini kan pengalaman kita, pengalaman yang ini. Ya, dalam keadaan rawan, situasi rawan, saya katakan kenapa rawan, ya, tingkat kriminalitas itu sangat tinggi karena memang masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi dan juga mungkin masalah politik di sini, ya. Dan sampai dengan terjadi penyerangan seperti itu, ya, makanya saya himbau pada pihak keamanan untuk selalu waspada, ya, untuk selalu waspada. Kapan saja kriminalisasi teror pasti hadir, karena sedangkan mereka sudah berapa tahun tidak ada lagi teror bom bunuh diri. Nah, dengan adanya indikasi itu jangan sampai lemah, tapi terus dipelihara dan ditingkatkan oleh waspada, baik itu di lingkungan institusinya maupun di wilayah lain. Intelijen harus tetap bermain, ya. Nah itu. Terus juga kepada masyarakat saya sudah selalu ingatkan, baik di dalam media di FB maupun di status, saya selalu mengingatkan waspada terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi di sekitar Anda. Nah, dulu selalu saya ingatkan, ya, bukan menakut-nakuti, selalu ingatkan. Jadi dengan ingatan saya, ini tidak akan, kalau terjadi suatu ini, saya akan lari kemana? Saya harus menyiapkan misalnya tempat, kolong kursi, mejanya yang kuat. Begitu tidak bisa keluar, maka semuanya lari ke kolong meja, kan begitu. Ya. Kalau bisa keluar, begitu ada goyongan, sekarang keluarnya kemana? Karena di gang itu pepet-pepet, ya sama aja keluar juga. Tetapi harus bagaimana ke lapangan secara cepat. Dan tadi menanyakan bahwa apakah tidak ada peringatan dini, BMKG seharusnya setiap detik memantau, ya, memantau di seluruh Indonesia, bahkan di dunia pergeseran, baik mungkin yang ada dari Jepang, mungkin dari India maupun dari Australia, yang kemungkinan akan mengarah kepada kita, apalagi yang ada di Indonesia. Karena apa? Di situ ada satu tempat, ya, yang dijaga itu selalu bergantian untuk selalu memantau, ya. Seperti di Badan SAR Nasional, ya, di Badan SAR Nasional setiap detik selalu melihat, ya, kegiatan ratusan bukan ribuan pesawat yang terbang, begitu, ya. Kapal-kapal yang berlayar itu terdeteksi. Begitu terjadi kapal tenggelam, ini sudah tahu bahwa di koordinat sekian. Begitu pesawat jatuh, lihat jetrek koordinat berapa. Gitu. Tetapi kalau itu tidak bisa diprediksi, kalau Basarnas terjadi baru, ya. Kalau ini harus diprediksi, kemungkinan akan terjadi gempa di satu wilayah, maka dia beritahukan kepada BPBD, ya, atau BMKG yang ada di daerah, ya, disampaikan kepada kepala daerah. Dari situ dihimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan pengungsi, karena kemungkinan dalam waktu sekian akan terjadi. Dan para daerah di situ sudah menyiapkan tempat-tempat pengungsian. Jangan terjadi gempa baru mencari tempat pengungsian. Nah, itu harus berjalan.
Nah, ini apakah gempa di Garut maupun di Cianjur ada peringatan dini? Itu aja pertanyaan saya. Ya kan? Ya karena ini menarik ya, Ginta, ya karena beberapa waktu yang lalu ada berita naik ke daratan ikan, bahkan di pesisir laut Jakarta juga ada. Terus kemudian di wilayah Jawa Barat juga ratusan kerak turun ke pemukiman. Ini kan tanda-tanda alam, gitu, Pak Jenderal. Ya mungkin kita tidak bisa menghitung itu secara teoritis gitu kan, secara teoritis. Tapi bagaimana kita kepekaan kita untuk membaca situasional. Nah, dalam hal ini gejala-gejala alam tersebut. Mungkin pengalaman Pak Jenderal gitu kan sebagai prajurit gitu kan di lapangan dan pejabat teras di Basarnas gitu ya gitu. Gimana nih, Pak? Ya, itu salah satu indikasi ya menurut saya. Jangan hanya karena ikan, bertahun-tahun ikan pernah naik kok. Iya. Ini udah ribuan ikan naik. Iya. Ya toh? Betul. Ikan nggak punya otak, saya bilang. Iya. Ya, kepekaan. Datang ada kita juga lari. Mana ikan ada matanya. Betul. Monyet nggak punya otak. Betul. Coba kepekaan dengan kita. Sekarang ada kera-kera di hutan, ya. Begitu kera di hutan, begitu ada raja hutan, mereka berlarian. Ada raja hutan menyampaikan kepada teman-temannya untuk segera berlari, waspada. Iya. Ada raja hutan yang akan memakan kita. Ya kalau menurut saya, ya, dengan adanya ikan yang di pantai Mutiara, ribuan ikan, ya, dianggap biasa-biasa aja. Cuma mereka, ya sudah itu banyak. Terus di Bandung, di Lembang kalau tidak salah, monyet-monyet itu berhamburan, kan begitu. Ya mereka kena untuk apa ke kota? Mereka di hutan. Jangan dibilang hutan nggak ada makanan, masih banyak. Tetapi mereka berhamburan ke kota. Ini tanda-tanda alam. Ya silakan aja, ini pendapat saya. Apalagi lempengan-lempengan yang sudah diprediksi adanya daerah Lembang itu dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai itu disepelekan. Ya. Dan itu harusnya menjadi peringatan dini juga. Menjadi peringatan dini, ya. Itu mereka lebih peka dari kita. Kalau terjadi nanti di Bandung, khususnya Bandung menjalar ke daerah-daerah, gempa lebih dahsyat lagi. Berapa ribu di Bandung, Jakarta, setiap tahun penurunan, bahkan kembali lagi, drop terus-terusan, ya, ke daratan. Nah itu silakan saja. Jadi kalau mau tidak untuk prediksi, ayo jangan hanya berbagai teori. Ya. Menurut teori dan ilmu pengetahuan, bahkan begini-begini. Tapi kenyataannya gempa nggak bisa diprediksi. Akhirnya korban banyak. Siapa yang korban? Nah, betul. Itu memang perlu peringatan dan pengawasan dini ya, dalam hal ini yang bisa juga membaca tanda-tanda alam mungkin ya Pak Jenderal. Iya. Gitu. Ya Pak Jenderal, mungkin pandangan Bapak atau usulan Bapak, karena kita juga udah mau masuk tahun nih Pak. Dengan peristiwa-peristiwa ini, apa himbauan Bapak khususnya terhadap warga masyarakat Jawa Barat, khususnya Cianjur dan sekitarnya, Garut dan sekitarnya, di mana Bapak juga sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat, gitu kan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka waspadai, gitu kan? Untuk masyarakat Cianjur khususnya yang terdampak gempa, ya, yang bagi saya sangat-sangat memprihatinkan, ya, dan juga masyarakat Cianjur pada umumnya, ya, apalagi menjelang akhir tahun ini, ya, tetap sabar, tabah, tawakal. Ya. Mungkin ini suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap harus
Bapak untuk sabar, tawakal untuk bekerja, dan juga selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yang akan datang kepada diri kita, dimanapun juga kita berada, dengan tujuan agar saudara-saudara selamat dari apa yang tidak diinginkan. Untuk menyambut tahun baru tidak perlu hura-hura, tetapi banyak beristighfar, banyak bersyukur kepada yang Maha Pencipta, dan juga pelihara dan pererat tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, begitu antar masyarakat Kota Cianjur, sehingga Cianjur ke depan bisa bangkit, rakyat Cianjur ke depan bisa hidup tenang, aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Pak Jenderal atas kesempatannya yang diberikan kepada kita dan himbauan-himbauan Bapak sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat, khususnya mungkin ya ke depannya juga kita langkah-langkah Pak Jenderal nanti kita akan ikuti, dan kita selalu dampingi dalam hal ini. Mungkin ada lagi nanti apa berita-berita, mungkin podcast dan lain sebagainya gitu kan, dari Pak Jenderal sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat khususnya, dan tokoh militer dalam hal ini gitu kan, apa pengalaman Bapak dan lain sebagainya yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.